Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin wal ulama'il musannifin wal malaikatil muqarrabin. Khususan ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Abil Hasan As-Sadiri radhiyallahu anhu wa khususan ila hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsabandi radhiyallahu anhu. Thumma lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat mimma syarqat ila magharibiha barriha wa bahriha khususan lil arwah ya abaina wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa limasyayikhina wa li jami'alimina wa mu'allifi kutubina nakhussu nuqaddimu ila hadrati abina al-walid Syekh Ahmad Al-Hasbani wa sallallahu alaihi Syekh Abdullah Salam Al-Haji wa sallallahu alaihi Syekh Muhammad Ahmad Sal Mahmud wa khususan ila hadrati Syekh Muzammil Tahir Nawawi wa sallallahu ila hadrati Syekh Rifai Nasuha wa sallallahu ila hadrati Syekh Maimun Zubair wa nakhussu khususan ila hadrati Syekh Muallif hadal kitab Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah Sakandari wa sadidihim wa muridihim wa hibbihim wa usulihim wa farahim wa ilayna ma hum ajma'in syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihim ya wa ala kulli niyatin salihah Allah yudkhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa nastahdiru arwahahum at-tahira fi hadzal majlis wa nuhdi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. ثم الفاتحة خصوصا بقضاء حاجاتنا من حاجة الدين والدنيا والآخرة وحصول مرادنا من مراد الدين والدنيا والآخرة بجاه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بحقية الدنيا بكرامة جميع الله بركة سورة الشريفة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Betul telepon. Hadratul muhtaramin para jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kawula hormati ingkang kawula takrim ta'zimi sedayane jamaah ingkang rawuh ingkang utur boten saged rawuh mugi-mugi sedaya selalu pinaringan panjang umur sehat wal afiat pindanjenengan berkah umure, berkah rezekine, berkah keluargane, solihah anak turune. Ampun ngantos dipundhut kali Gusti Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Syukur alhamdulillah. Dalu niki kita sedaya tasih kabimbing kanthi hidayah taufikipun Allah sehingga kita pinaringan manah kepingin hadir wonten majelis diparingi kekuatan saged hadir wonten majelis mugi-mugi hidayah taufikipun Allah
Bersama dengan berjalannya waktu, itu sedoyo kakebir kali rahmat maghfirahipun Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamuhu mugi katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala pertemuan malam Ahad kapengker ngleresi pas malam sederenge pengausan. Kita membahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang suraosipun la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kita kali Syekh Ibnu Athaillah dipun bimbing supados kita niki dalam perjalanan waktu harus mengalami peningkatan dalam sisi kualitas keimanan. Setelah kita diparingi pirsa tentang bagaimana menundukkan nafsu, setelah kita diparingi pengertosan indikasi-indikasi orang yang sudah bisa menundukkan nafsu melalui munculnya basirah-basirah dalam jiwa, dalam hati kita, supados kita niku saged istiqomah minimal, syukur-syukur saged meningkat dalam pergaulan kita dibimbing oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan kalimat la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kita mboten angsal berteman, mboten angsal kekancan kalih tiyang di mana perilakunya tidak membangkitkan kita untuk semangat taat wonten ngarsane Allah, dan perkataannya tidak membawa kita untuk mengingat pada Allah. Ini harus dibedakan antara berteman dengan muasyarah dalam muamalah. Yang namanya berteman niku mesti saling mengasihi, saling menyayangi, niku berteman. Tapi dalam muasyarah, muamalah, bekerja, berbisnis dan seterusnya tidak ada batasan. Jenengan hubungan kerja dengan siapa saja mboten enten larangan. Bahkan dengan orang kafir sekalipun mboten enten larangan. Ini muamalah. Tapi kalau berteman jenengan harus jeli. Harus jeli. Ranten teman itu dawuh Syekh Az-Zarnuji wonten kitab Ta'limul Muta'allim. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Sampai kalau ingin tahu kualitas keimanan, keislaman seseorang, tidak perlu sampean tanya sampean mondok di mana, berapa tahun, sampean ngaji dengan siapa, tapi cukup sampean lihat dengan siapa dia bergaul. Cukup sampean lihat dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Kenapa?
Karena orang berteman, maka akan saling terjadi saling adopsi. Orang berteman akan terjadi saling adopsi antara sifat dan karakter. Artinya apa? Saling mempengaruhi. Niki berteman. Maka kalamipun dawuhipun Syekh Zarnuji ini bisa dianggap penerjemahan dari dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalili. Kalau sampean ingin tahu kualitas beragama, kualitas keimanan seseorang, maka sampean lihat dengan siapa dia berteman. Ya. Niki. Hal ini jangan sampean salah pahami. Ya, jangan sampean salah pahami. Yang dilarang hanya berteman. Tapi kalau sampean menemani dalam rangka mendakwai, maka tidak ada larangan. Sakti pahami. Bertemu, kumpul dalam rangka muamalah, usaha, menjalankan bisnis, mboten ada larangan. Tapi berteman saling mengasihi ini yang sampean dilarang. Kenapa? Karena sampean dikhawatirkan akan terbawa oleh pengaruh teman sampean. Niki. Maka salajengipun dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Rubbama kunta musian fa arakal ihsan. Rubbama kunta, terkadang ono sapa sira musian iku wong sing agawe Allah, orang yang melakukan satu kesalahan. Fa'aroka mongko merohake ka ing sira al ihsana ing kebagusan mingka saking sira apa suhbatuka olehmu konconan man ing wong huwa kang utawi man iku aswa'u iku luwih elek apane halat tingkae mingka saking sira. Terkadang kita niku berperilaku buruk, melakukan satu kekeliruan kesalahan, tapi karena kita berteman dengan orang yang lebih buruk, maka kita akan merasa lebih baik. Niki, mangane golek kanca niku dikengken sing sae. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man aradallahu bihi khairan razaqahu Allahu khalilan sholihan. Sapa wonge sing Allah mengendaki dadi wong sing apik, maka Allah akan memberikan, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya teman-teman yang soleh. Niki indikasi sing didhawuhna kalih Kanjeng Nabi. Kenapa seperti itu? Nek kita niki senengane kumpul wong elek. Niki tak kayak contoh. Sampeyan senengane kumpul arek mendem. Sampean gak melok mendem, iku wae sampean wis ngrasa apik, nggih napa mboten? Padahal sampean gak salat. Sampean kumpul wong gak salat, sampean salat 5 waktu sampean lakoni istiqomah.
itu sampai sudah merasa top. Ini. Makanya di sini disebutkan rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuk. Terkadang kita melakukan satu kesalahan iku rumangsa apik mergo koncone awak dhewe. Orang yang dijadikan sahabat, orang yang dijadikan CS plek. Ini adalah orang-orang yang lebih buruk dari kita. Wonten sarahipun dipun jelasaken, yakni anna suhbata man huwa dunaka dararun mahdiyun. Nggih, dararun mahdun. Li'annaha tughatti anka uyubaka wa tubayyinu laka kamalaka. Teman yang lebih buruk koncoan karo wong sing prilakune luwih elek niku dawuhe Syekh Ibrahim Ibnul Ibad Syekh Ibrahim iki sing nyarai kitab niki niku teruse dororun mahdun, satu bahaya yang jelas, sangat membahayakan. Kenapa? Li'annaha tughatti anka uyubaka. Karena keberadaan teman kita yang lebih buruk ini akan menutup aib kita. Akan menjadi tutup, akan menjadi satu alasan pembenaran terhadap kekurangan-kekurangan kita. Terus plus yang contoh ketika kita koncoan karo wong sing ahli maksiat secara zahir, kita secara zahir kaya-kaya wong gak tahu maksiat, itu sudah merasa tetap. Di orang kaya aku padahal tidak maksiatnya itu hanya zahir, tapi batinnya masih berjalan istiqomah maksiat nih. Dengan mengenai kita diajarkan oleh Rasulullah habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumam wa abghid baghidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumam ma. Saat kita tidak suka sesuatu, saat kita mencintai sesuatu, maka cintailah sewajarnya saja. Karena tidak menutup kemungkinan di hari kemudian akan menjadi sesuatu yang paling kita benci. Begitu juga sebaliknya ketika tidak suka sesuatu atau kepada seseorang, maka biasa saja, jangan berlebihan. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang paling sampean benci di kemudian hari akan menjadi orang yang paling sampean kasih. Dengan kenapa? Karena yang membolak balik hati, muqallibul qulub, sang maha membolak balik hati itu Allah. Allah. Contoh. Kang Din hari ini, Kang Din mana? Yang melebu Kang Din ya, Kang Din ya. Kang Din hari ini. Kalih Mas Birin wis gak seneng belas. Mergo tidak terbangan niku gak gelem. Tidak terbangan niku gak gelem, tidak banjarian males wegah. Alasannya napa? Sibuk ngemas pesanan. Umpama niki, sehingga menjadi satu modal untuk membenci Mas Birin dengan berbagai dalih. Ketonyan niku apa mengajak sholawatan ra gelem.
ngemas ya wayahe wong selawatan. Minggu depan Kang Den oleh pesanan. Akhirnya jadi CS kan spirit. Jadi CS. Prayai selawatannya ya ngemas dhisik iki soalnya penting iki sesuk iki. Lho. Nggih napa mboten? Itu mungkin dapat mboten? Mungkin. Makanya kita diajarkan nek gak seneng itu ya biasa mawon. Seneng juga biasa mawon. Karenanya nek golek kanca minimal itu harus selevel. Nggih. Karena teman yang selevel kita minimal jenengan tidak bisa mengambil manfaat dan tidak mendapatkan madharat dari dia. Itu teman selevel. Tapi kalau teman yang levelnya di bawah jenengan, maka bahaya mengancam jenengan karena ketika jenengan terpengaruh dengan sifat mereka, terpengaruh dengan kejiwaan mereka, terpengaruh dengan kebiasaan mereka, sampean akan menurun. Minimal teman yang di bawah kita itu menjadi alasan pembenaran terhadap kesalahan-kesalahan kita. Niku sing dadi dianggap bahaya oleh Syekh Ibnu Ibad Muhammad bin Ibrahim. Pensyarah kitab Hikam niki. Karena aib-aib atau kesalahan-kesalahan jenengan tutup dengan kesalahan temanmu yang lebih besar. Maka watabayyana laka kamaluka. Maka seakan sampean jelas lebih merasa lebih sempurna, lebih baik. Fatujibulaka husnadzoni binafsika. Maka efeknya akan membuat jenengan selalu husnudzon. Selalu husnudzon tenggene diri jenengan dhewe. Jadi husnudzon yang dianjurkan kepada orang lain, tapi karena temannya lebih buruk maka dia akan husnudzon tenggene diri sendiri. Biasanya sholat sunnah rawatib rutin. Koncoan duwe konco sing gak tahu sholat sunat rawatib, sampean meninggalkan 1-2 kali ora apa-apa, wong sunah ae. Nggih. Akhirnya merasa apa? Masih lebih baik. Nah niku maksudnya husnudzon tengene diri sendiri itu seperti itu yang berbahaya. Sebenarnya bahasa. Makanya kalamul ulama yufassiru ba'duha ba'dan. Ketika jenengan menelan mentah-mentah dawuhe Gus Bah, sunah ae. Niku nek cara wong tasawuf maksiat. Maksiate wong tasawuf itu meninggalkan sunnah. Mboten apa-apa. Wong mboten dosa. Tapi bahasa mboten nopo-nopo ini satu kemaksiatan. Bahasa sunnah ae itu kemaksiatan. Itu bagi orang tasawuf. Mergo napa? Sampai sampean tak sadar tak latih saja. Ketika sampean mengatakan sunnah ae niku bahasa itu ngremehno napa mboten? Ngremehno kan. Monggo iku sunnah Kanjeng Nabi. Karena sampai meremehkan sunnahnya Rasulullah inilah yang membuat jenengan akhirnya merasa berat melakukan satu kewajiban. Tapi berbeda ketika jenengan tidak melakukan sunnah itu bukan karena meremehkan. Pasti jenengan merasa getun. Mergo gak ono istilah sunnah ae. Ya Allah, kula kesel Gusti, astagfirullahaladzim, ngapunten. Kula mboten salat sunnah. Pasti ada rasa penyesalan, rasa ndak enak neng hati. Ini timbul karena tidak ada bahasa sunnah. Itulah kenapa bahasa sunnah. Sampel-sampel yang disampaikan para wali yang meninggalkan sunnah. Sampel-sampel yang disampaikan para waliullah yang meninggalkan sunnah.
itu tidak ada satupun wali yang meremehkan. Ini mboten enten. Pasti dia meninggalkan disertai dengan rasa menyesal. Nggih. Kenapa menyesal kok dilakukan? Karena dia punya misi. Nyun sewu. Kula lagi duwe misi kepingin mempengaruhi Kang Dit untuk napa? Derek sholawatan. Biasane kula nek ajeng sholawatan umpamane niki umpama mawon. Kula biasane nek ajeng sholawatan itu mempersiapkan segala sesuatu sehingga nek diduduhno wong iku repot. Jadi nyiapno jajan, nyiapno ngombe, nyiapno kopi, gelar dan seterusnya, nggih. Terus kadin tak Kang Dit. Sholatan minggu ngarep ning gone sampean. Ning gone sampean. Lah ono jajan ora usah, wis gak usah nggo jajan, ora apa-apa. Ora usah nggo jajan, gak usah apa-apa. Kan dhuwit butuh wae. Ora usah nggo ngombe, gak apa-apa. Ya. Ini dalam rangka menarik supaya Kang Dit gelem tinggoni nggih, dia tanpa beban. Begitu juga para wali-wali Allah yang meninggalkan sunnah, bahkan memperlihatkan seakan-akan dia itu melakukan ibadah yang wajib-wajib. Tapi dibalik itu subhanallah, masya Allah, yang namanya wali pasti dibalik semua yang ditinggalkan itu dikafaroi dengan berbagai ibadah yang lain. Di kafaroi itu ditebus. Walaupun dia bergelimang secara zahir teng komplek-komplek kemaksiatan, yakin kalau wali Allah tidak akan pernah menikmati itu. Di hatinya selalu menyesal, selalu takut, selalu seperti itu. Maka dikafaroi dengan zikrullah. Hati ini selalu zikir dengan Gusti Allah. Maka kita tidak bisa menilai zahiriah para wali. Ini mboten sah. Kowe kok penggaweane turu dadi wali. Kowe kok gak tau salat sunat dadi wali. Nek sampean nek wali gak salat sunat kafaroe lebih besar. Tapi nek sampean gak salat sunah ya wis. Nggih napa mboten? Niku para wali. Maka jangan pernah sunah ae ora apa-apa. Itu sampean mengabaikan, menyepelekan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya wonten setunggal waliullah. Wonten setunggal waliullah. Niku satu ketika wudu tangan kirine niku dibasuh namung ping kalih. Namung ping kalih. Dengan bahasa wong sunah ae. Kan seperti itu. Karena wali-wali latihan. Malamnya dia ditemui Rasulullah. Ditemui Rasulullah dengan muka masam dan seakan mboten direken. Akhirnya melakukan satu munajat. Munajat, maca sholawat, akhirnya Rasulullah rawuh. Napa Rasulullah panjenengan kok berubah? Biasanya nek kepanggih kula niku senyum, nggih. Senyum, guyu. Napa jawaban Rasulullah? Karena kamu telah menyepelekan sunnahku. Kemarin sampai wudu, tangan kiri hanya sama kamu basuh dua kali. Loh kok? Tangan nyepelekan sunnah ini mboten. Walaupun kita belum bisa melakukan, tapi menyepelekan itu adalah satu kemaksiatan. Saged dipahami nggih? Pokoknya sekedhik mawon iki wonten tamu saking setunggalé saking Malang, setunggalé Kiai Malang, setunggalé Gus Sidoarjo. Kula niki wonten ngapunten pamitan ngaos sekedhik. Jadi inti saking
dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah rubbama kuntani kaitane kalih tesih kalam hikmah kala wingi latas kapan lan widukan niku kaitane. Maka inti dari dawuh rubbama kunta musian farokal ihsan. Terkadang kita merasa baik, kita melakukan satu keburukan tapi merasa baik, itu karena kita berteman dengan orang yang lebih buruk. Gitu. Maka hindarilah berteman dengan orang yang lebih buruk. Nek koncoan niku minimal sing selevel, istilahnya podo santri kami, podo jamaah kami, koncoan saling asih, itu satu kewajiban. Saling asih itu satu kewajiban. Nopo saling asih? Dawuhipun Rasulullah, dawuhipun Rasulullah, wau, man aradallahu bi khairan razaqahu Allahu khalilan sholihan. Inna siya dzakarahu wa in dzakara anahu. Nek kanca duwe kanca sing saleh, sing sae, iku nek sampean lali nglakoni apik mesti dielingno. Nek sampean eling nglakoni apik kok ketoke perlu bantu tiba niku kanca sing saleh. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah. Ngaji kita dalu niki mugi-mugi selalu sinarengan ridho hidayahipun Allah, sehingga dados wasilah kita selalu dibimbing kanthi hidayah taufiki Allah, dibimbing keimanan kita dumateng Allah, dibimbing kali Gusti Allah supados gadah manah ingkang selalu dzikrullah, selalu mensyukuri nikmat-nikmati Allah, saged nerima lan sabar sedaya cobaan-cobaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidahi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa nuri wa bi karamati jami'i auliyaillah bi barakati surati syarifatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsira. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsira. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan katsira wa amalan shalihan maqbula warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li asatidina dan akhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyaratil magharibiha barriha wa bahriha khususan il arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li jama'alimina wa mu'allifi kutubina ya Allah. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum khufratan niran askanahum daral jannah. Allahumma anzil rahmah wa maghfirah ala quburihim ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana futuhal arifin waftah lana futuhal alimin waftah lana futuhal ghanin sakhir. Allahumma rfa' darajatana darajatan aliyatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ya Allah wa bi nuri ma'rifatika wa min wartal arda bi nuri syamsika qamarika abadan abadan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tahhir qulubana anil riya wa kibriya wa tama' wa hasad. Tahhir qulubana ya Allah anil riya wa kibriya wa tama' wa hasad. Tahhir qulubana ya Allah anir riya wa kibriya wa tama' wa hasad. Allahumma arzuqna halawatal iman warzuqna halawatal ibadah warzuqna ziyarata makam Madinah Rasulullah ya Allah yassir lana ziyaratan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya qadiyal hajat
اقضي حوائجنا يا الله من حوائج الدنيا الدنيا والآخرة حصل سريعا مردنا يا الله من مرد الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهل بيتنا وجيراننا وإخواننا وجماعتنا وتلامذنا من حولنا أجمعين اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى وأهل العبادة وأهل السلام وأهل الاستقامة وأهل الغنى وأهل القرآن الكريم وأهل السنة والجماعة وأهل الدعوة وأهل الحكمة وأهل حسن الخاتمة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا الله بسر ونور بحق الفاتحة. Ya, ya Allah. Kirang langkung njur ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad